Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kesultanan Banten akan menjelaskan tentang asal-usul dan raja-raja tentang Kesultanan Banten. Ini adalah bendera dari Kesultanan Banten, ini adalah aksara Sunda dari Kesultanan Banten, dan ini adalah simbol negara dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten dikenal dunia barat sebagai Bantam, yang adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah untuk sekarang Banten, DKI, sebagian Jawa Barat, dan Lampung. Pada abad kelima, daerah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah serta bagian dari perdagangan berbagai kerajaan di seluruh Nusantara. Yang pertama, Maulana Hasanuddin, menantu Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan Teluk Banten. Setelah ditaklukkan, Maulana Hasanuddin membangun benteng pertahanan yang dinamakan Suro Sowan, yang di kemudian hari menjadi pusat pemerintahan kota Banten yang menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Kesultanan ini mempunyai puncak kejayaannya di akhir abad ke-16 sampai 17, yang pada akhirnya kesultanan ini dianeksasi Hindia Belanda pada tahun 1813. Pada akhirnya Sultan Banten tidak lebih dari bawahan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya, pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Cirebon dan Demak mendarat di pelabuhan Banten untuk merebut Banten Hulu. Banten Hulu adalah pusat kerajaan Banten pra-Islam. Di sana terdapat Watu Gigilang yang adalah tahta Prabu Pucuk Umun, Ratu Pandita Hindu terakhir. Di sana juga terdapat makam kembar keramat Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo, yang merupakan penduduk Banten Hulu yang pertama kali memeluk Islam dan memihak kepada Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1526, Arya Surajaya secara sukarela memberi wilayahnya ke pesisir Banten dan disatukan dengan Banten Hulu. Pada tahun 1525, Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam di kerajaan Hubung dan menikahi Putri Sinar Alam, Putri dan Ratu Galuh. Setelah itu Syarif Hidayatullah diberi seorang putra yang bernama Muhammad Aji Saka. Dari keturunan Aji Saka inilah muncul pahlawan nasional yang bernama Raden Inten II. Pada tahun 1626, setelah serah terima kuasa tetap dari Sultan Banten yaitu Pangeran Runamanggala, Mataram di bawah Sultan Agung Anyar Kusuma menyerang Banten namun gagal karena Banten dibantu oleh Inggris. Pada tanggal 5 Januari tahun 1634, VOC atau menyerang Surosoan dengan blokade Teluk Banten, namun digagalkan oleh pasukan Tubagus Singaraja dengan membakar kapal VOC yang bernama Barungut. Kapal itu dibakar atas usul Wangsa Dipa. Peristiwa ini dikenal dengan Parabana. VOC menyerang Banten karena kedekatan Kesultanan Banten dengan kerajaan Inggris. Pada tahun 1636, Banten melakukan upaya damai dengan Belanda di bawah Gubernur Jenderal antara Antonio van Diemen. Puncak kejayaannya ketika Kesultanan Banten memonopoli perdagangan lada di Lampung. Pada masa itu, Banten menjadi kawasan multi etnis dibantu Inggris, Denmark, dan Tionghoa. Banten berdagang ke Persia, India, Islam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Pada 4 Januari, Rejeklof van Gogh mengirim surat pada pemerintah Belanda untuk menghancurkan Banten pada tahun 678. Pada tahun 1752, Banten menjadi daerah taklukan VOC. Pada tahun 1808, Herman William Jendels memerintahkan membangun jalan raya pas untuk mempertahankan Jawa dari Anyer. Namun Sultan Mendok. Oleh karena itu, Jendels memerintahkan penyerangan pada Surosowan dan akhirnya Sultan dan keluarga di penjara di benteng Spilwijt dan kemudian diasingkan ke Batavia. Pada tanggal 22 November 1808,
Dendels mengatakan Banten dikuasai oleh Belanda dan langsung dilepaskan dari Banten, dan VOC Kesultanan Banten resmi dihapus pada tahun 1813 oleh Inggris. Pada tahun itu Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Jainal Hasanuddin dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles dan inilah akhir dari Kesultanan Banten. Banten pada akhirnya jatuh ke VOC karena perjanjian dengan Sultan Haji. Sultan Haji adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi pemimpin kerajaan Banten periode 1683 sampai 1687. Sultan Haji berhasil merebut tahta Banten dari ayahnya sendiri setelah menjalin kerjasama dan menandatangani perjanjian dengan VOC. Sultan Haji terpaksa menandatangani perjanjian dengan VOC karena dirinya takut bahwa tahta kerajaan akan dilimpahkan kepada saudara laki-lakinya, Pangeran Purbaya. Syarat yang diberikan VOC kepada Sultan Haji dalam perjanjian mereka sebenarnya sangat merugikan Banten. Berikut ini beberapa isi perjanjian Sultan Haji dengan VOC yang ditandatangani pada 17 April 1684. Sultan Banten tidak diperbolehkan memberi bantuan kepada musuh-musuh VOC dalam bentuk apapun. Semua tanah di sepanjang sungai ujung Jawa atau Tangerang menjadi milik VOC. Sultan harus mengganti kerugian sebanyak 12.000 ringgit kepada VOC. Sultan dilarang membuat perjanjian dengan bangsa lain. Kekuasaan Raja Cirebon ditinjau kembali sebagai sahabat yang bersekutu di bawah perlindungan VOC. Perjanjian tersebut secara praktis membuat kedaulatan sejak masa kekuasaan Sultan Haji. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan Banten harus mendapatkan persetujuan VOC. Sultan Haji hanyalah raja boneka yang mengantar kerajaan Banten pada keruntuhannya. Raja atau sultan terkenal. Sultan Maulana yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu pendiri dari Kesultanan Banten. Yang kedua ada Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf mengembangkan pendagang dan pertanian serta menyebarkan agama Islam. Yang ketiga ada Keris. Yang ketiga ada Sultan Ageng Tirtayasa. Memerintah dari tahun 1651 sampai 1682. Pada pemerintahannya Banten mengalami puncak kejayaannya. Lalu ada keris naga susra. Di keris naga susra yang digunakan Pangeran Cornel Kusuma Dinata 9 saat bersalaman dengan tangan kiri, tanda perlawanan terhadap kebijakan Belanda saat pembangunan jalan raya Pos. Oke, selanjutnya peninggalan dari kerajaan Sultan Banten. Nah, yang pertama itu ada Masjid Agung Banten, terus yang kedua Keraton Kaibon, terus Keraton Surasawan, Benteng Spelwich, dan yang terakhir Vihara Avalokiteshvara. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok Kesultanan Banten. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan kata-kata atau kesalahan tentang pengucapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.